Lukas pasal 11 ayat 24. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Bapa, firman-Mu pada hari ini mengenai tentang rupa-rupa alam kegelapan, hantu pemutus nyawa, yaitu roh bunuh diri. Kuasai kami, hingga penguasa roh itu tidak akan masuk dalam hidup kami. Urapi kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga Engkau mementeraikan setiap pribadi kami, supaya kami sadar bahwa hidup tanpa Engkau sia-sialah. Sekiranya Engkau akan mementeraikan kami dengan Roh Kudus, supaya apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang akan menjamin hidup kami, sehingga firman-Mu membentuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara. Shalom. Ada sukacita? Ayo beri kiri kananmu salam. Jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk ya. Karena kita masuk di dalam hantu pemutus nyawa ya, di mana namanya roh bunuh diri. Ya. Jangan ngantuk. Nanti kalau ngantuk disenggol ya. Amin. Ya. Karena firman yang masuk hari ini, kita masuk di dalam satu pengertian, bukan pelajaran, satu pengertian bahwa ternyata roh bunuh diri itu ada, saudara ya. Apa sih yang dimaksud roh bunuh diri itu ya? Roh bunuh diri ini boleh dikatakan sama dengan hantu pemutus nyawa. Ya. Bagaimana terjadi hal ini di dalam kehidupan anak-anak atau orang-orang yang betul-betul kita ini sudah ngerti bahwa hidup itu harus berjuang. Hidup itu ya soro, sengsara. Hidup itu ya bergumul. Hidup itu ya juga melintasi banyak masalah, baik itu penyakit, beban berat, dan hal-hal di dalam rumah tangga. Tapi mengapa bisa terjadi dalam hal ini? Karena dalam hidup kita manusia itu terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Kalau tubuhmu sakit, ini salah satunya saudara ya. Kalau tubuhmu sakit, apakah Allah memberi sakit? Halo? Allah memberi sakit? Tidak. Allah memberikan kesehatan. Diberikannya, diciptakan manusia sempurna. Bahkan dikatakan bahwa serupa dengan Allah. Tapi kita mengapa ada sakit? Karena dalam pribadi kita ini ada banyak perkara. Mengapa sampai sakit? Ada banyak hal ya. Kedagingan kita yang menggoda kita supaya kita makan yang melanggar. Sudah tahu tenggorokannya sakit, minum es dan sambal. Sakit, tetap sakit walaupun minum antibiotik, kasarannya gitu ya, sampai dibiarkan berbulan-bulan, akhirnya terjadilah kanker di lidahnya. Itu ada kesaksiannya. Makanya di sini katakan mengapa terjadi hantu pemutus nyawa? Karena di dalam pribadi kita ini, saudara, tidak mengeluarkan perbendaharaan yang berkenan di hadapan Allah, tetapi yang dikeluarkan adalah perkara-perkara nafsunya sendiri. Ya, suka marah, emosi tingkat tinggi, lepas kendali. Nah, hal-hal seperti itulah yang menyeret kita masuk di dalam roh yang tidak benar. Itu awal mulanya. Apa? Awal mulanya, ya saudara. Iblis tahu, malaikat tahu, malam diketuk. Kamu jangan marah ya nak, nggak mau dengar. Nanti apa gitu, pasti Tuhan pasti memberi pengertian, tapi kita kurang peka.
Loh enak Bu Titik saya ngomong-ngomong mbek Tuhan. Siapa yang ngomong-ngomong mbek Tuhan? Kenapa saya harus melatih kepekaan? Mengapa saya kok dikasih khotbah tentang roh bunuh diri? Saya juga tidak ngerti loh Tuhan. Jujur saya kan tidak ngerti. Saya berdoa hari pertama, hari kedua, kalau hantu kuyang ya, hantu kuyang itu saya memang tidak mau. Kenapa? Karena aduh ngeri gitu, bisa ngerti gitu, bayangan dan tidak ketemu. Tapi roh bunuh diri ini wujudnya aja saya juga tidak tahu, tapi sering saya hadapi. Akhirnya Tuhan bilangin hari yang kemarin malam, ya, sudah jangan mikirin, mengalir aja. Loh mengalir apa Tuhan? Ini loh datanya belum ditemukan, ayatnya aja belum ditemukan, judulnya aja sudah, tapi belum pasti. Saya mau persiapan Tuhan dan buka kronologinya. Manusia sebetulnya selalu ada kekhawatiran, betul enggak? Betul ya? Selalu ada rasa ketakutan, betul? Ya. Tapi kalau berlebihan itu akan membuat kita tidak bisa tidur, betul enggak? Halo? Benar ya? Itu kronologi kedokteran bisa, kronologi manusia menilai kejiwaan juga bisa. Jadi karena kurang tidur jadi ngeheng, dalam arti gerambiang ya, ngeleang ya, gerambiang, bukan ngeleang sakit bisa. Pikirannya tidak bisa mantep ya, kacau. Kenapa? Karena kita kurang istirahat. Itu fisik saudara. Setelah fisik dengan posisi seperti itu, dengarkan baik-baik supaya saudara mengerti tanda-tandanya. Dan jangan lengah ya. Setelah posisi seperti itu tubuh, dia menghadapi kenyataan di depan tidak seperti yang diharapkan. Dia pengen bahagia, ternyata tengkar tok. Dia pengen hidup, ya paling tidak diperhatikan, ternyata nggak diperhatikan, malah aku memperhatikan terus. Itu kasarannya. Luka batinnya, luka lah. Siapa bilang nggak luka? Luka lah. Bertengkar tuh setiap hari, luka lah. Kata-kata kasar, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak bangun, akhirnya kutuk mengutuk gitu kasarannya. Aku menyesal kawin dengan kamu lah itu. Di sini tidak ada, di luar negeri juga tidak ada. Ini hanya contoh supaya kita saudara tahu bahwa roh bunuh diri atau hantu pemutus nyawa ini selalu mengintai. Dia tahu persis apa yang dia harus lakukan. Gitu saudara, makanya kita harus waspada tanda-tanda ini ya. Setelah itu kita tidak ada damai, makan tidak enak, minum tidak enak, semua nggak nyaman. Akhirnya dia pergi ya. Kalau anak muda perginya kemana? Ke dugem, ke hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang membuat bertambah dosa. Itu kan pelanggaran, tambah dosa. Iblis tahu, tapi dia belum menunjukkan roh bunuh dirinya. Pulang-pulang tengkar, pukul memukul, akhirnya di dalam dunia ini terasa bahwa hidupnya itu menderita, paling menderita. Nah ini sudah tidak ada. Di dalam dunia ini semua orang pasti mengalami, tapi berbeda-beda. Sudah gitu, karena terlambat divonis tidak bisa kerja, jadi sudah menjadi pengangguran. Apakah senang? Enggak senang. Akhirnya dia bertemu dengan teman-teman yang tidak membangun juga, akhirnya sama-sama tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak baik. Dosa saat dilakukan nangis, tapi berbuat lagi. Karena terlalu banyak masalah di dalam tubuhnya ini, sudah terikat. Sudah terikat dengan penguasa kegelapan. Dengan ikatan itulah iblis terus masukin. Kita punya 3 unsur, tubuhnya sudah diserang. Sekarang rohnya. Roh itu penurut. Dengarkan baik-baik. Roh itu penurut. Dia selalu mengungkapkan isi hatinya pada Tuhan. Tuhan, kenapa? Dia punya pelanggaran pertama, nangis. Tuhan, kenapa roh kok tidak mau nurut? Kok marah-marah? Awal mulanya gitu roh. Lama-lama karena sudah banyak dosa, rohnya tidak bisa apa-apa dan dia cuma diem, tidak bisa mampu ngomong karena Tuhan sudah melihat semua.
dia tidak tahan, kalau dia jiwanya itu bukan normal, jiwanya itu sehat. Sehat bukan berarti dia ngeheng atau gila. Jiwa yang sehat itu ada pemupuan, yaitu iman, percaya apapun yang terjadi. Tapi jiwanya goncang karena dia merasa bahwa dia hidup percuma di dunia ini. Nah, sudah vonisnya dari situ, dari awal. Rohnya bisa keluar. Sudah. Apakah roh kalau keluar manusia mati? Tidak. Roh yang keluar itu manusia mengalami banyak problem dalam hidupnya, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, dan kesehatan. Semuanya nyerang dia. Sehingga rohnya sudah tidak bisa menguasai dan dia keluar. Keluarnya apa sakar PDW? Bisa juga. Pertama-tama di sini, lama-lama di sana, lama-lama hilang dah kemana. Terus itu nyangkut. Kenapa nyangkut? Karena di sebelah sana rumah kosong, di sana kuburan, dimanapun banyak roh, walaupun tidak ada kuburan. Wes cagak listrik loh, saya tahu cagak listrik, tahu ya, lampu itu loh, yang penerang di pinggir-pinggir jalan. Kalau itu ada rohnya, bisa nggak? Halo, bisa nggak? Halo, bisa nggak? Cagak listrik ada rohnya? Bisa, saudara. Kenapa kok bisa ada roh bunuh diri di situ? Nah, ini ceritanya. Kamu belum tahu, nanti tahu setelah kita doa. Saya Tuhan tunjukin kronologinya. Dia rohnya pergi, ketemu cagak listrik tadi, setannya suka diambil, dicomot. Terasa tubuhnya? Tidak terasa, hambar kan. Jiwanya terasa? Tidak terasa, tidak tahu pergi kemana. Sampai puluhan tahun tidak terasa, ya tidak terasa, tapi orangnya jadi hambar. Kalau orang dunia bilang disiram tidak kena, dibakar juga tidak kena. Kenapa? Karena sudah hambar hidupnya. Nah, kalau sudah hambar kayak gitu, bagaimana? Apa yang terjadi? Jiwanya berontak. Jiwa itu apa? Pikiran, hati, perasaan. Hatimu kacau sudah, sedih, wah tidak karu-karuan sudah. Rasanya sudah tidak hidup ini, rasanya sesek. Tidak ada kehidupan, lebih baik aku mati aja. Pikirannya, wis nang mati, Tuhan kok tidak panggil aku, Tuhan tidak panggil aku. Perasaannya, ya sudahlah, apa yang terjadilah, mati ya tidak apa-apa. Itu maunya. Tapi kalau kita menghadap Tuhan, dibuka kronologi si A ini, belum meninggal. Dia punya masa depan yang bagus. Loh, dia tuwek gitu loh, bisa apa? Loh, Tuhan tidak melihat umur, saudara. Kalau Tuhan bilang kronologinya dibuka, walaupun kamu tua, kalau Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Benar nggak? Walaupun kamu masih muda, pikiranmu tuh tidak seperti si A, si B yang canggih-canggih, tapi kalau Tuhan pakai, dia akan berhasil. Betul nggak? Semuanya itu adalah kehendak Tuhan. Itu harus diimani. Nah, sudah kan? Dengan posisinya seperti itu, hidupnya sudah kacau, dia sudah beda. Kalau dulu, saudara, maaf, bisa saya minta kursinya dinaikkan ke atas, supaya saudara tahu apakah saya seperti itu. Tolong ya kursinya dinaikkan ke atas satu, karena saya tidak mungkin duduk ke bawah, naik lagi ke atas ya, maaf ya. Jadi kalau orang itu ya sudah punya pemikiran yang kosong, saudara ya. Pemandangan dan segala macam itu berbeda, saudara. Pemikirannya bukan melamun lagi, ya. Maaf, makasih ya. Jadi gini, saya, kalau hidup manusia, kalau sedih itu bisa ketutup, saya. Tapi kalau sudah buntu semua, biasanya kalau rohnya juga tidak ada, tidak ngerti. Awal mulanya seperti ini. Pak, kamu tadi pergi kemana? Hah? Gak tahu ya. Di mana ya aku ya? Saya tidak tahu. Beda loh kalau pelupa. Jadi kayak sudah nggak ada harapan untuk ke depan, itu nggak ada. Jadi kayak bukan ngeheng, kayak semua yang dihadapi semuanya tuh nggak ngerti. Nah, kalau saya dibilangi gini, sudah kamu nulis ya. Contoh gini aja, jangan
Jangan di dalam rumah tangga, mungkin agak rumit. Kalau di depot aja. Kan kalau kamu duduk, ya, duduk kan, terus ada orang datang, ya, pegawainya. Ibu mau pesan apa? Gitu kan? Dia catat kan? Nasi goreng 1, saya sudah pernah cerita kan? Terus teh manis 1, ya. Udah, itu aja. Oh iya. Dia balik lagi. Pak, tadi pesan apa ya? Nasi goreng 1, teh 1. Oh iya. Nasi goreng 1, es sirup 1. Gak nyambung saya. Jadi itu namanya tandanya rohnya sudah tidak ada. Jadi kalau dijak omong tuh A, harusnya dia jawabnya D, E. Nah, itu harus didoakan solusinya. Itu tanda awal. Ini sudah terlalu kebacut. Tahu ya? Sudah kebangetan ya. Nih contohnya ini. Nih komputer. Ya. Ini jegang. Ini enggak apa-apa, santai. Ini mata ke sini. Telepon ada bunyi dering apa rumah. Kring kang ring kang tung ding tung. Enggak ngaruh dia. Diceblek loh, enggak ngaruh. Pada matanya tuh lihat di sini loh saya. Nanti kalau gini kan baru sadar. Apa ya? Hah? Ya aku lupa. Cuma gitu toh. Jadi kalau orang yang sudah rohnya tidak ada lebih parah, dia tidak bisa komunikasi sama sekali. Apa kita mau ke sana? Apakah sudah ada tanda-tanda yang awal seperti itu? Kalau dijak omong tidak nyambung. Beda kalau minder ya saudara. Kalau minder itu kan, aduh aku tidak mampu, kamu tidak mampu, aku malu lah. Beda, itu minder. Tapi kalau ini asli, rohnya tidak ada. Jadi kalau roh tidak ada, itu sih, hati-hati. Penguasa roh yang pemutus nyawa itu mengintai kita. Kenapa? Karena hidup manusia itu ingin maju, ingin diutamakan ke depan. Bagus untuk masa depan, tapi hidupnya kacau. Kalau gitu bagaimana Bu? Ya jangan marah-marah gitu saudara. Jangan suka emosi sendiri. Jangan jengkel-jengkel karpe dewek. Tahu jengkel itu awal mulanya. Diam-diam dibuandingi semua. Gak ada angin, gak ada hujan saudara. Aneh enggak itu? Aneh. Terus jangan ya alas kamu romo enggak ada, tak tengging kamu. Enggak bisa, roh bunuh diri enggak bisa ditengging. Didoakan, diposoi, dipuasai. Itu awalnya kita harus tahu. Jadi kalau dalam kehidupan kita ini saudara, kalau kita memiliki tubuh, roh dan jiwa itu harus satu paket. Harus senyum aja gem. Lah gak punya duit ya apa? Ya kamu harus sabar loh. Lah terus sakit ya apa? Loh ya kamu harus tabah loh. Lah aku punya masalah dengan keuangannya apa? Ya kamu harus tahan uji tuh. Enak ya nek ngomong. Lah gitu saudara. Loh, mbok pikir saya enggak ngadepi. Saya juga menghadapi saudara, cuma beda ceritanya, betul nggak? Semua orang di dunia ini banyak tantangan, banyak masalah. Tapi bukan berarti dengan masalah itu iblis ikut campur. Iblis ikut menangani kita, tidak pada tempatnya. Jadilah kamu menjadi dewasa imanmu supaya perjalananmu itu kuat menghadapinya. Jangan kamu berpura-pura enggak ngerti, pura-pura terserah, kan itu pendoanya. Loh, jangan kayak gitu. Saya hanya pendoa, tapi Anda-andalah yang berperang. Kenapa? Karena saya tidak punya hubungan darah, satu. Kedua, saya juga hanya sebagai hamba. Hamba itu hanya menaruh di dalam pelataran Tuhan dan mendoakan. Itu ada firman-Nya. Tapi kalau orang umat atau orang yang dipilih oleh Allah harus berjuang sampai titik penghabisan. Tapi hasilnya mana Bu? Loh jangan nunggu hasil saudara. Tuhan itu punya kronologi. Setiap manusia itu punya kisah kronologi tersendiri. Jadi tidak bisa disamakan. Tapi kita harus sadar bahwa roh jahat itu pasti keluar masuk dari manusia. Roh jahat itu akan menguasai dia. Dia akan
membara di tempat-tempat yang tandus, seperti di dalam Lukas 11 ayat 24. Tandus itu apa? Ya, orang-orang yang kosong hidupnya, tidak pernah berdoa, baca firman, tidak pernah, datang Senin sama Rabu sama Minggu sama Sabtu sama apa-apa. Cuma itu tak kurang, saudara. Itu kewajiban. Yang Tuhan mau itu adalah kamu berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau perlu kamu sujud, duduk di bawah kaki Tuhan dengan tangan dan kakimu berlutut di bawah kaki Tuhan. Jangan kamu enak-enak makan, ngunyah, ngomong Tuhan, berkata aku apa sama tidur-tiduran, sama gulingan gitu. Tuhan berkata, bisakah itu? Bisakah seperti itu? Tidak bisa. Duduk yang baik, doa. Kita ini ngomong sama Tuhan loh, doa itu. Bener nggak? Itu yang penting. Suatu hari saya akan saksikan. Itu malam pukul 2 ya, nggak salah 2 lebih, karena saya pulang dari luar kota itu pukul 10-an, setengah 11 lah. Saya duduk dulu, saya benahi dulu PR saya, baru saya doa, terus saya baru mandi. Saya mandi, pikir saya mau sudah setengah jam baca firman lagi, dan saya mau masuk lagi untuk bahan khotbah. Itu maksud saya seperti itu. Tapi pukul 2 saya sudah agak ngantuk itu. Halo, ini Bu Titi ya? Ya. Ini hamba Tuhan Bu Titi ya. Bu, tolong ono saya. Tegas saja, bukan enggak ada yang gitu, tapi ini tegas. Tolong Bu Titi bantu saya, tolong saya. Ya, apa ya? Kita doa dulu aja. Loh, saya bingung, saudara. Doa itu saya bingung, kok aneh ya? Doa itu saya merasa ada mobil depan ini ada hitam kayak kabut, hitam kayak kalau habis kebakaran kan ada yang hitam-hitam, nah seperti itu kabut. Saya bingung apa ini Tuhan. Terus saya vakumkan, kok susah gitu. Di vakum tuh enggak bisa, sudah vakum tuh berhenti gitu, vakum kan berhenti. Kalau ada penguasa roh jahat divakumkan sampai kita doa 3 kali baru pengurapan, itu biasa gitu. Tapi itu saya vakumkan enggak bisa, saya enggak tahu itu roh apa tuh. Sudah gitu saya berdoa amin, tapi hati saya enggak nyaman gitu. Terus saya bilang, kamu ada di mana? Ini keluar sendiri deh. Kamu ada di mana? Saya bilang itu. Saya lagi ada di jalan. Hati-hati, saya bilang gitu. Ya sih, dia bilang itu cuma gitu. Jangan apa banter-banter, jangan keras gitu. Kalau dia, menurut saya, bayangan saya, kalau kabut hitam itu mungkin dia saking ngebutnya, jangan ngebut itu maksud saya. Kok ibu tahu? Dia bilang gitu. Aku juga nggak tahu. Cuma aku melihat dalam doa tadi, kok ada bayangan hitam. Nggak ada yang hitam di sini, semua terang sekali. Karena saya ada di perempatan, jadi lampu-lampu itu semua menerangi mobil saya. Bahkan saya sendiri juga kelihatan di CCTV di tempatnya, kan ada di jalan dia, tahu persis. Tapi saya nggak takut, dia bilang itu. Memang kamu mau mencuri kah? Gitu no. Gitu kan nggak mungkin gitu. Dan dalam hati saya kok nggak takut apa gitu dalam hati saya. Terus kata-katanya itu loh tidak sopan, saudara. Jadi dia kayak seperti ugal-ugalan gitu ya. Saya bilang, umur berapa kamu? 40. Ya, setengah mateng dalam hati saya. Terus kamu ada masalah apa? Dia ketawa, hahaha. Saya ini loh Bu, pusing. Dari hidup saya tuh begini, dari hidup saya dia sengsara, sampai sekarang sengsara. Kapan aku bisa hidup seneng, katanya gitu. Loh, nah kamu kerja apa enggak loh? Saya sudah kerja tapi saya enggak bisa kerja. Kenapa? Karena saya difitnah sama orang begini. Pokoknya dia jatuh lah, enggak punya kerjaan, nganggur apa bla bla. Sekarang dia lagi diusir sama keluarganya dan istrinya. Dia bilang gitu. Saya bilang gini, ya sudah toh, berarti kan kamu juga menunggu sampai dia enggak boleh marah, enggak sampai reda, doa aja. Doa lagi sudah. Saya kaget, doa itu saya aneh. Mobil itu tadi kan itu bayangan ada di depan. Ini ada di mengelilingi mobil itu.
Saya vakum kan tidak bisa loh saudara. Vakum, vakum sampai teriak-teriak gitu. Tidak bisa. Akhirnya saya amin. Loh, kamu ada di mana? Tetap Bu, saya ada di tengah jalan. Saya bilang gitu. Sudah, sekarang kamu mau apa? Gini Bu, jujur, saya ini mau mati. Saya tak bunuh diri aja. Nah, saya baru tahu. Oh, jadi roh bunuh diri tidak bisa divakumkan, saudara. Dengarkan. Tidak apa? Tidak bisa divakumkan. Bukan berarti kurang sakti, bukan. Tuhan tidak izinkan divakumkan. Kenapa? Nah, itu kan pertanyaan buat saya. Kenapa kok tidak bisa divakumkan? Buka kronologinya. Yang minta itu manusia. Dia maunya mati. Jadi setan amping-amping mendekati dan dia maunya mati, dia masuk. Terus bagaimana? Kurang berapa menit aja mati. Kenapa? Karena di sana ada kendaraan, sana kendaraan, sini kendaraan. Jadi brus hancur. Nah saya bilang, minggir. Saya bilang gitu. Dia bilang, enggak ada apa-apa, sepi kok. Aku tak ngomong-ngomong dulu sama hambanya. Nanti kalau aku mati, tolong antar aku menghadap ke Tuhan. Duh, memang aku malaikat. Saya bilang, loh, aku enggak punya kesaktian apapun, aku ini hamba, sama seperti kamu. Enggak Bu, saya lihat di YouTube, saya lihat kesaksian ibu, saya lihat semua orang-orang yang saya kenal ibu itu bisa membawa orang mati ke tempat kemah perhentian. Loh, itu normal. Lah kamu mati nabrak, bunuh diri, enggak normal. Ya Bu, Tuhan nggak tahu kesedihan saya, waktunya saya seneng ikut Tuhan. Loh, itu bukan ikut Tuhan, tapi itu namanya bunuh diri, enggak bisa. Pantesan saya vakumkan, enggak bisa. Ayo cepat keluar dari situ, saya bilang gitu. Enggak, dari engkel-engkelan saja. Terus saya gini, enggak keluar. Sisi saya gini, iki aku ngomong-ngomong bukan sama orang, pasti sama setan yang bunuh diri tadi. Betul enggak? Saya bilang, Tuhan, apa yang saya perbuat? Nah itu, sudah. Ketika kamu menghadapi masalah, jangan kamu menteng-teng tukaran, kamu ngamuk kabeh, tengkar kabeh, jengkel kabeh, itu enggak bisa menyelesaikan. Doa sama Tuhan, Tuhan, ya apa ini? Lu Budi tanya dijawab, enggak kayak gitu. Saya berdoa memuji Tuhan 1 jam. Tuhan perhentikan mobil itu diperlambat, semua diperlambat saudara. 1 jam kita penyembahan. Tak terasa. Akhirnya berunding, nah ini saudara, berunding. Anakku, kamu mau apa? Dia nangis, saya mau bahagia. Tuhan bilang apa? Bahagia itu harus membayar. Membayar apa Tuhan? Bukankah Tuhan sudah Peter sudah? Bukankah Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus saya? Berarti saya sudah bebas dari semua masalah. Karena kamu masih hidup di dalam dunia, anakku. Tidak bisa. Karena kamu sudah menvonis dirimu bahwa kamu tidak berguna dalam hidupmu di dunia. Tidak bisa. Kata-katamu dipegang sama kegelapan. Sekarang ini kamu lagi ditutupi dengan penguasa roh bunuh diri. Ya, tapi aku sudah mantap, lebih baik aku mati daripada aku dipermalukan orang. Loh, jadi pola berpikirnya sudah melenceng. Orang itu lebih berharga di hadapan manusia apa di hadapan Tuhan? Halo? Di hadapan Tuhan. Dua-dua Bu. Kalau kamu sudah berharga di hadapan Tuhan, pasti di hadapan manusia berharga. Betul nggak? Karena ketransfer. Tapi kalau hidupmu berharga di hadapan manusia, tapi dengan Tuhan tidak ada hubungan, ya mati saudara. Tidak ada. Sia-sia hidupmu. Nggak boleh. Bangkit, semangat. Jangan terbawa arus. Saya bilang gitu. Ya sudah, saya tidak tahu. Saya sudah capek hidup di dunia ini. Saya sudah tidak ada harganya. Saya ini laki-laki katanya. Tapi hidup saya ini sudah bukan lagi laki-laki, seperti orang banci. Dan kata-katanya sudah tidak membangun, katanya tidak usah menikah mau laki kan gitu. Supaya kamu senang, kamu tidak senang loh gitu Nusa. Jadi kata-kata yang seperti itu yang membuat dia sakit. Ya. Memori yang lama dikembalikan lagi. Itu perbuatan iblis. Sekarang kamu mau apa? Pokoknya aku tidak mau Tuhan diginiin. Ya kamu berubah. Loh kok aku yang berubah? Nah, itu saudara. Kita ini benar.
Di hadapan manusia kita ini benar, tapi di hadapan Tuhan kamu salah. Kenapa? Karena kamu tidak merubah hidupmu, mengampuni dia, mengampuni orang-orang yang menyakiti kamu. Kamu sudah memvonis dirimu sendiri, aku tidak berharga, aku tuwek, terus mau mati, gitu saja. Padahal dia masih umur 40. Katanya dia sakit ini sakit itu karena stres gitu. Sekarang mau apa kata Tuhan? Ya aku tidak tahu, pokoknya aku mau berhasil. Ya kamu bangkit. Tidak bisa kamu disulap, sekarang kamu tak sembuh, no, kamu sudah selamat, sudah kamu langsung kaya. Tidak bisa. Itulah sulap. Itu perdukunan sesuai homa pesugihan, maaf bukan perdukunan, pesugihan. Dhamma dusika nama. Allah ingin kamu dari bawah supaya kamu menjadi kepala yang sungguh-sungguh bijaksana. Ya terus ya apa? Aku capek kayak gini. Ya sudah, sekarang waktunya kamu bangkit. Capek ya capek, lewati. Dia bilang, ya sudah, aku berserah setengah. Tapi Tuhan bilang, belum hambaku. Aduh, piye nerangno ini. Wes, ini telinga panas loh, 2 jam ya. Ya apa nih, melek langsung, tidak bisa ngantuk saya. Siapa nih Tuhan, nyanyi, oh, kamu nyanyi saya. Nyanyi, amin, dia nangis nyanyi, Tuhan nangis, mewek gereja. Dah amin, saya tadi nyanyi, saya kenapa nangis kamu? Tuhan menjawab, tanya, kenapa kamu nangis? Dia jawab, saya lihat malaikat memeluk saya. Ya sudah, itu tanda bahwa Tuhan sangat sayang sama kamu. Ya apa lanjutnya? Ya sudah, saya mau. Hanya sudah, minggir, begitu minggir langsung. Semua mobil kendaraan itu jalan semua saja. Bus, ya ampun Tuhan. Saya sampai teguh dan lolos. Bu, saya sebagaimana puasa ya, berdoa, berserah sama Tuhan. Tuntun aku Bu. Ya kamu harus minta tuntunan sama Tuhan. Tidak bisa nuntun sama saya. Ini kamu ngebes sama aku nanti kecewa. Puasa jam 9, diterima jam 3. Nesu, marah. Gitu. Tidak ada di sini. Oh, jangan jam 9, tiba jam 3 baru udah wah enak, ya Bu Titik maaf, lah aku juga belum makan loh, puasa loh kalau mau loh ya, loh saya nggak tahan, saya udah lapar, ya itu hakmu, kan urusannya bukan urusan saya, kan Anda sendiri yang membutuhkan, bukan saya. Dan itu intinya kan kayak gitu, bisa kan nggak mau gitu, saya berserah, Tuhan itu punya kuasa, amin. Jadi roh bunuh diri tidak bisa divakumkan, saudara. Hati-hati, sudah tidak boleh arah ke sana. Kenapa? Karena Tuhan ingin hidup kita berguna di hadapan Allah. Amin. Ya. Tuhan punya kuasa atas kepribadian kita. Ingat, Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, supaya kita sadar bahwa hidup kita bukan ke sana. Amin. Harus bangkit. Ya apa nih, sakit terus. Loh, harus bersyukur karena kamu mengalami hal itu kan gitu. Ya apa nih, ya apa bencek no, ya harus bersyukur gitu. Itu intinya bahwa roh bunuh diri itu saudara tidak boleh masuk di dalam hidup kita. Sekarang contoh. Ini Bu, saya beli rumah. Loh, ada roh bunuh diri. Terus tidak jadi beli, tidak bisa. Bisa divakumkan, tidak bisa. Dan tadi Anda dibilang tidak bisa. Kenapa? Karena itu manusianya yang mau. Jadi kita doain, dibuka kronologi. Oh, orang ini punya pacar, itu sudah dibuka kronologinya. Karena putus cinta, dia sakit mati di situ. Rohnya nyangkut. Dia minum obat terlalu banyak, dia minum terus karena dia stres, bunuh diri susah, nyangkut jadi roh bunuh diri. Bagaimana caranya? Kita doakan roh itu apakah bertemu dengan Tuhan, dan bertemu pasti tanya sama Tuhan, sama malaikat. Percaya kamu bahwa Tuhan menolong kamu? Ya, aku percaya. Masuklah kamu ke dalam kemah pernihan. Naik 1, 2, 3, 4 gitu. Begitu sudah naik, saudara, sampai tanggal 7 masuk kemah pernihan usana. Rumah itu sudah jadi bebas, tidak ada roh bunuh diri lagi. Jadi roh bunuh diri ini saudara, dia akan menempel dan dia akan tinggal di tempat-tempat yang tandus. Tapi kalau tidak ada mangsa
dia akan kembali lagi ke rumah tempat tinggalnya. Makanya rumah harus diurapi. Orang yang sudah kemasukan roh bunuh diri itu harus dimentre, diputuskan memori lamanya supaya iblis tidak masuk lagi di dalam rumahnya. Kan podoe, rumahnya ditinggal dalam hidup dia karena ada pemikiran untuk bunuh diri. Itu sudah rumahnya sudah. Makanya harus diputus. Saya tidak mau Tuhan arah ke sana. Amin. Nah, itulah contohnya. Jadi dalam kehidupan kita bahwa kematian itu pasti ada penghakiman, tapi bukan sekarang. Amin. Ya. Kita berjuang dan Tuhan pasti membuka jalan, karena penguasa roh bunuh diri atau hantu pemutus nyawa ini akan mengintai orang-orang yang stres dan depresi lebih parah. Tidak boleh ke sana ya saudara. Tuhan selalu membuka jalan biar firman Tuhan ini mengenai hidup kita diperjuangkan. Ya, jangan sampai kita jatuh gara-gara roh yang tidak baik ini, ya. Itulah firman Tuhan. Tuhan selalu menguatkan kita semua karena kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya, ya. Saya tahu bahwa ini adalah perjuangan, ya. Sekarang ini kita sudah menginjak masa-masa sulit, ya. Tahun 2024, 26, 27 saya harus berjuang, ikat pinggang benar-benar dan rajin dan lebih bekerja. Dan jangan yang aneh-aneh. Ingat pergumulanmu Tuhan pasti buka jalan.